Salam damai sejahtera kepada Anda, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan kelas agama pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Kita memasuki pertemuan yang ke-9 dengan topik penyelesaian perkara lampau. Baik, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kembali Engkau mengumpulkan kami untuk berhimpun di dalam nama-Mu, untuk berhimpun mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dikolah yang memberikan segala pengajaran, kebenaran kepada kami, sehingga kebenaran-Mu yang menguduskan kami menjadi terang, yang memimpin sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami langit yang terbuka, hati yang terbuka, singkapkan semua selubung kami, sehingga kami nampak kemanisan-Mu, kami nampak kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, kami landaskan semua doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-9 dengan topik penyelesaian perkara lampau. Mungkin ini adalah perkara yang baru bagi Anda. Apa maksudnya penyelesaian perkara yang lampau juga? Jadi bukan perkara yang rencana kita selanjutnya, tapi ini adalah penyelesaian perkara yang sebelumnya. Apa yang sudah pernah kita lakukan. Ternyata ada satu penyelesaian. Ya, di dalam buku ini dikatakan, begitu diselamatkan, kita segera menjadi manusia baru. Karena itu kita harus memiliki permulaan yang baru untuk menempuh hidup baru. Itulah sebabnya kita harus membereskan perkara-perkara masa lalu kita yang berlawanan dengan Allah. Dan bukan hanya berlawanan dengan Allah, juga penyelesaian kepada sesama kita. Ada hal-hal yang pernah kita merugikan sesama kita, yang menyebabkan mereka tersandung, yang menyebabkan mereka meremehkan kita, yang menyebabkan mereka tidak lagi respect dengan kita. Ya, karena apa? Ada sesuatu hal sewaktu kita berhubungan dengan mereka yang belum terselesaikan, yang menggantung, di mana ini mengganjal hati mereka. Sehingga waktu kita berkata sesuatu, itu nasihatlah, atau sesuatu pemberitaan firman, ini tidak memberikan impact kepada mereka, khususnya orang-orang yang memiliki masalah dengan Anda, dengan saya. Ya, ini adalah perkara yang harus diperhatikan dengan serius. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9b, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Jadi sebenarnya penghidupan orang Kristen itu adalah meninggalkan masa lalu. Ya, meninggalkan dalam hal ini orang-orang di Tesalonika berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Jadi dulunya mereka itu menyembah berhala, begitu mereka mendengarkan pemberitaan firman Injil dan mereka menjadi percaya, segera mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk apa? Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi begitu diselamatkan, kita segera menjadi manusia baru. Ini adalah Anda dan saya. Di sebelah kiri adalah manusia. Boleh katakan ini adalah area di dalam dunia, di dalam dosa, di dalam kegelapan. Di suatu hari kita telah mendengarkan Injil di mana Tuhan Yesus telah menjadi manusia, mati tersalib untuk membereskan dosa-dosa kita. Ya, lalu di dalam kebangkitan Tuhan Yesus telah menjadi Roh pemberi hidup.
yang tinggal kepada orang-orang yang percaya. Jadi kalau Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dipindahkan dari kerajaan manusia ke dalam kerajaan Allah. Dari manusia lama ke dalam manusia baru. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi ini adalah fakta bahwa setelah kita ini menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita ini menjadi umat yang sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka posisi status kita adalah anak Allah di dalam Roh Allah kita. Maka setelah diselamatkan, harus memiliki permulaan yang baru untuk menempuh hidup yang baru. Tapi dari awal sudah saya katakan, ternyata kita juga harus membereskan perkara-perkara masa lalu. Jadi masa lalu kita yang berlawanan dengan Allah, yang juga membuat batu sandungan kepada sesama kita. Ya, jadi ini ada masa depan sebelah kiri dan yang masa lalu ini di sebelah kanan. Kita lihat dulu perkara masa lalu. Masa lalu ini adalah masa di mana kita pernah ada sesuatu yang belum dibereskan di hadapan manusia. Masa lalu ini juga ada hal-hal yang belum dibereskan di hadapan. Maka ada satu tuntutan supaya masa lalu kita ini dibereskan. Di dalam buku ini dikatakan bagaimana dengan uang yang kucuri dahulu. Bagaimana dengan kebohonganku dulu. Jadi ini semua dulu-dulu. Bagaimana dengan berhala. Bagaimana dengan pakaian yang tidak pantas. Bagaimana dengan buku-buku ramalan dan buku dewasa yang pernah dimiliki. Bagaimana dengan hutang. Ini masa lalu. Tapi setelah kita diselamatkan, apakah masa lalu ini selesai? Secara fakta oleh darah Tuhan ini diselesaikan melalui kita percaya dan melalui kita mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi kita perlu ada tindakan nyata yang kita perlu tunjukkan di depan manusia. Anda jangan berpikir, oh itu berarti pamer dong. Apakah ini pamer di depan manusia? Bukan. Ini adalah menunjukkan bahwa Anda dengan sesama Anda, kita dengan sesama kita, tidak ada sekatan, tidak ada masalah. Sehingga waktu kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman, ini kita memberitakan dengan rasa plong, bebas, sukacita. Tidak ada hambatan apapun. Karena itu, masa lalu ini harus dibereskan. Ya, karena masa lalu ini bisa menjadi hambatan kita untuk bertumbuh. Ya, ingat, dia harus dibereskan. Setelah dibereskan, maka kita masuk ke dalam masa depan kita. Ini membawa kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan mengikuti Dia. Ya. Jadi kalau kita tidak membereskan masa lalu kita, maka ini menghambat pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita memperhatikan contoh-contoh apa saja hal-hal yang perlu kita bereskan yang berhubungan dengan masa lalu yang pernah kita lakukan. Ya. Pertama adalah berhala. Berhala adalah barang apapun yang menggantikan penyembahan kita kepada Allah. Jadi yang menarik hati kita lebih daripada kita beribadah kepada Allah. Ya. Jadi berhala itu apa? Rekan-rekan. Allah melarang kita untuk membuat gambar
atau patung apapun untuk disembah. Ternyata di zaman sekarang ini, dimulai dari dulu sampai sekarang, ini manusia itu memiliki bakat seni untuk membuat kreativitas sesuatu benda. Gambar, ya gambar 2 dimensi, lalu barang 3 dimensi berupa patung, ya patung baik gambarnya itu menarik maupun patung gambar-gambar yang mengerikan, menakutkan, itu tujuannya supaya membuat orang menyembah patung ini. Sedangkan patung ini dibuat oleh manusia. Jadi dengan kata lain, manusia menyembah buatan manusia, bukan buatan Allah. Ataupun yang buatan Allah, ciptaan Allah, misalnya matahari, bulan, bintang. Dan juga manusia yang menyembah bulan, menyembah matahari. Ini menyembah buatan Allah, bukan menyembah kepada Allah sendiri. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau ini adalah perkara masa lalu kita harus benar-benar menyelesaikan dengan tuntas. Sekarang kita melihat gambar atau patung apapun. Saya membacakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jadi mungkin khayalan manusia ya, gambaran-gambaran yang ada di langit. Atau yang ada di bumi di bawah. Ini juga satu khayalan mengenai alam yang lain. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, jadi berupa gambar-gambar yang aneh-aneh. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Jadi ingat, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tetapi juga adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kata membenci aku ini ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Yang membenci aku, hanya ini bisa berarti membenci Allah, membenci Tuhan. Artinya mereka menyembah gambar atau patung dalam bentuk apapun yang secara kasat mata. Ini berbahaya sekali. Karena ini berhubungan langsung dengan kecemburuan Allah. Maka Allah akan balaskan kesalahan ini bukan hanya kepada orang tersebut, bahkan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hati-hati. Ini berimbas kepada anak, cucu, dan cicit. Sampai keturunan yang keempat. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, dan Tuhan adalah roh itu. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 juga dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah di dalam roh itu artinya menggunakan roh kita. Tanpa perantara yang kasat mata. Benda-benda, gambar, tempat, bentuk apapun. Hati-hati, ini bisa menjadi satu berhala yang menghambat penyembahan kita kepada Allah yang sejati. Di dalam museum di kota Roma, itu ada lebih dari 2000 gambar Tuhan Yesus yang berbeda. Maksudnya ada gambar Tuhan Yesus itu matanya itu agak sipit, rambutnya mungkin hitam. Lalu gambar yang lain yang mereka katakan gambar Tuhan Yesus ternyata rambutnya coklat. Ya, saya pernah dipertontonkan film Tuhan Yesus. Ada video satu Tuhan Yesus rambutnya itu lurus seleher ya. Lalu di gambar lain Tuhan Yesus dalam bentuk rambutnya agak gondrong lebih panjang lagi lalu berombak. Yang satu gambar Tuhan Yesus peranannya itu aktornya
Seorang yang rambutnya dikuncir, ya seakan dikepang gitu. Saya bingung, ini gambar Tuhan Yesus yang mana lagi? Artinya, semua gambar-gambar ini hanyalah imajinasi dari yang menggambar. Kalau Anda bertanya, kalau begitu gambar Tuhan Yesus atau wajah Tuhan Yesus ada nggak di dalam Alkitab? Paling tidak ciri-cirinya bagaimana? Ada, ya, yaitu di dalam Yesaya pasal 53. Oke, saya bacakan di dalam Yesaya, ya, Yesaya pasal 53, ya, ya, ayat 1, ya, dan ayat 2 dan ayat 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Artinya tidak ada kesemarakan, sehingga kita tidak mau memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi rupanya itu ternyata tidak ada semarak dan tidak tampan. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekali. Jadi wajah Tuhan itu dicatat di dalam kitab Yesaya. Yesaya ini adalah tulisan Nabi Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Sudah menubuatkan wajah Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Ini adalah wajah seorang yang penuh dengan penderitaan. Sedangkan gambar-gambar yang sekarang, gambar Tuhan Yesus itu adalah gambar imajinasi. Dibikin setampan mungkin, semenarik mungkin. Jadi rekan-rekan, sekarang saya sudah tunjukkan kebenaran ayat di dalam firman Tuhan. Ya, janganlah Anda tertarik dengan gambar yang mengklaim itu adalah gambar Tuhan Yesus. Dan ini kalau tidak hati-hati bisa mengundang orang untuk menyembah. Ya, seakan berdoa dengan mata tertutup langsung kepada Tuhan, itu tidak manjur. Lebih manjur kalau ada media di depan kita, ada gambar, ya, ada patung. Jangan kita tertipu oleh gambar Allah. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Lalu di dalam 1 Korintus, ya tadi di dalam Keluaran, sekarang saya bacakan juga di dalam 1 Korintus, ini dengan nada yang sama, ayat 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Hati-hati. Jangan kita membangkitkan cemburu Tuhan yang menyebabkan dia akan menghukum bahkan sampai keturunan yang keempat. Semoga Anda jangan menjadi orang yang menyembah berhala di dalam bentuk apapun. Baik, selanjutnya perkara masa lalu ya adalah berhala segala sesuatu yang menggantikan Allah. Apa saja yang menggantikan Allah? Ya, di sini adalah gambar ini, ramalan, horoskop. Jadi ramalan, ada orang itu meramal berdasarkan garis tangan. Ada orang meramal berdasarkan bentuk alis. Ada orang meramal di rumahnya menghitung jumlah lantai keramiknya itu. Ada orang meramal pintu rumah kita menghadap mana? Menghadap utara, selatan, barat, timur. Semuanya peramal itu mengatakan ada hal-hal yang membuat ini merugikan, malapetaka.
ya, sialan, kesialan, ya. Ini hati-hati. Anda tahu, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Begitu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, kita jangan sekali-sekali menyerahkan hidup kita di tangan para peramal itu. Dan saya beritahu kepada Anda, mereka sendiri tidak bisa meramal nasibnya sendiri. Lalu mencoba meramal nasibnya orang lain. Ini sudah suatu hal yang tidak masuk di akal. Secara nalar juga tidak bisa diandalkan. Jadi jangan Anda percaya kepada hal-hal yang menurut imajinasi manusia. Ramalan sekarang, ya anak-anak muda itu berdasarkan bintang. Kalau di dalam kebudayaan Cina itu berdasarkan yang Anda tahu mungkin namanya show. Show. Ada show naga, harimau, anjing, tikus. Anda tahu show itu artinya apa? Show itu artinya seperti. Jadi kalau show ular, dibilang Anda itu seperti ular. Maukah Anda saya katakan seperti ular? Tentunya tidak. Saya pun juga tidak mau. Saya seperti ular. Saya seperti anjing. Siapa yang mau dikatakan seperti binatang? Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang luhur, memiliki roh yang menyembah Allah. Binatang tidak memiliki roh, maka binatang tidak bisa menyembah Allah. Tapi manusia memiliki roh. Anda dan saya memiliki roh, maka kita bisa menyembah Allah. Kemarin sudah saya katakan, Allah itu roh. Kita memiliki roh. Maka dengan roh kita bisa mengontak roh Allah, maka dua roh ini menjadi satu. Kita sebut roh pergaulan. Jadi jangan lagi kita percaya kepada ramalan-ramalan. Ya ini ada ramalan bintang, atau juga ramalan berdasarkan tanggal, berdasarkan kalender. Oh, dikatakan Ibrani pasal 13 ayat 8 ya. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini maupun juga yang akan datang. Ya, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Artinya tetap sama itu Dia tersedia yang bisa kita nikmati sehingga kita tidak mengandalkan ramalan manusia, perkataan manusia. Di dalam Yesaya dikatakan semua kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Tidak ada yang baik seorang pun tidak. Maka sangat ditekankan Anda dan saya harus menyembah kepada Allah dengan cara yang benar. Karena itu kalau ada masa lalu buku-buku ramalan di tangan Anda, segeralah dibereskan, harus putus dengan hal-hal semacam itu. Lalu ada benda-benda yang tidak pantas, yaitu benda-benda yang tidak pantas dimiliki oleh orang Kristen, ya, anak-anak Allah. Ini saya berikan ini gambar jimat, ya, jimat berupa jarum, ya, susuk gitu ya, jarum atau batu, atau apalagi cairan-cairan, kertas-kertas dengan tulisan tertentu, lalu disuruh simpan, lalu untuk hari tertentu apa ya ada sesajen rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan. Anda jangan tertipu karena di balik semua berhala ini adalah si jahat. Lalu juga alat-alat perjudian, kartu-kartu dadu, ya, judi yang mempertaruhkan uang. Kalau dulu Anda masih menyimpan ini, maka di dalam kasih Tuhan Anda perlu membereskan. Cara membereskannya bisa dibuang, bisa dibakar. Kalau Anda bertanya pada saya apakah dijual jadi uang, itu berarti Anda memberikan alat perjudian kepada orang lain. Maka saya lebih rekomen kalau ini dimusnahkan dengan cara dibakar atau dibuang, ya, dibuang dengan cara dirusak terlebih dahulu, sehingga tidak ada orang yang memungutnya. Saya suatu kali ada pelayanan di satu tempat dan waktu itu saya membawakan satu persekutuan yang kuat.
mengenai penyelesaian perkara lampau kepada orang-orang muda saat itu. Lalu saya mengadakan ini ya, yaitu ada satu drum ya, tong yang diisi dengan minyak panah, lalu dengan api, lalu ini ya, jadi bara api ya. Lalu sebelumnya saya mengumumkan kepada orang-orang muda ya, ada hal apa yang menjadi milik Anda yang tidak benar. Anda berdoa hal yang tidak benar di hadapan Allah, yang menjadi milik sendiri, yang adalah milik sendiri, bukan milik orang lain, jadi milik sendiri. Bawalah kemari dan kita bersama-sama memproklamirkan, kita berseru kepada Tuhan bahwa kita adalah milik Allah dan semua benda-benda yang bukan milik Allah ini harus kita hancur. Mereka membawa patung, ya, gambar-gambar bintang film yang nggak benar, ya, lalu alat perjudian, juga ada jimat, ya, mereka membawa jimat batu, katanya batu ini dipercaya bisa membuat tentram, bisa membuat berani, ya seakan-akan membuat dia itu lebih bertindak berani, ya, itu saat itu dibakar di sini. Ya, ini adalah gambar ya, di dalamnya gambar-gambar yang porno, gambar yang tidak benar. Lalu ini adalah gambar-gambar ilmu ya, gambar-gambar kitab-kitab sihir ya, lalu ini juga gambar ini pakaian-pakaian yang tidak benar ya, pakaian-pakaian yang dengan gambar-gambar, ada gambar tengkorak, walaupun tulisan-tulisan naked blue yang artinya telanjang, tulisan-tulisan yang memprovokasi seseorang untuk memberontak, ya, pakaian-pakaian khususnya ya, saya berkata kepada yang perempuan, pakaian yang mini, yang kelihatan hal-hal yang menyebabkan orang memandangnya itu, membuat matanya itu ya, jadi mata yang rusak istilahnya, ya. Jangan kita memiliki benda-benda yang demikian, ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12 dikatakan, ya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, itu adalah gambar-gambar yang tidak benar. Lalu yang ini ya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 ya. Dikatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi di dalam dongeng-dongeng nenek tua, hal-hal tahyul yang bersifat sihir, ya, saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul, ya, pasal 19, ya, itu Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. 50.000 uang perak. Uang sini itu bisa berharga miliaran. Ya, sekarang. Jadi semuanya karena pemberitaan Rasul Paulus waktu itu menyebabkan mereka menyelesaikan perkara lampau, yaitu buku-buku, kitab-kitab sihir, dikumpulkan untuk dibakar. Bukan dijual, tapi dibakar. Walaupun nilainya demikian mahal, mereka tidak sayang. Mereka menyelesaikan, membakar. Dan saat itu dikatakan, di ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Rekan-rekan, kita harus memuliakan nama Tuhan dengan mempermalukan musuh iblis, dengan membakar semua kitab-kitab iblis. Ya. Lalu dikatakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri. Jadi kalau kita tubuh kita ini milik Allah, jangan dipersembahkan kepada dunia yang kotor, ya, dunia yang penuh hawa nafsu.
Kita harus persembahkan tubuh kita sebagai bait Allah. Ya. Jadi ini adalah pemberesan perkara ini akan membawa kita memiliki permulaan yang baik di dalam Tuhan. Nah, sekarang ada lagi perkara masa lalu ini, yaitu barang milik orang lain. Ya, uang orang tua yang kita ambil diam-diam. Ya, mungkin tidak sengaja kita merasa, itu kan orang tua saya kan, ya seperti darah daging sendiri. Karena itu uang milik orang tua kan juga sama dengan uang saya. Hati-hati rekan-rekan. Kita perlu belajar. Kalau kita memang perlu uang, kita minta kepada orang tua kita. Kita bisa minta baik-baik. Jangan kita mengambil dengan cara diam-diam, itu sama saja dengan mencuri. Atau ketika bekerja, mengambil uang perusahaan, kantor, atau toko. Atau meminjam sesama rekan Anda. Saya pinjam uang ya, untuk keperluan membayar apa. Tapi waktu ditagih, ya nanti. Bahasa sekarang tarsok, ntar besok. Ya, lama-lama lupa. Ya, entah saya yang meminjam itu lupa, atau yang meminjamkan kepada saya itu yang lupa. Sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Lupa. Tetapi suatu hari, saat Anda, begitu menerima Tuhan, ada terang yang menyorot. Ada hal-hal yang dulu yang pernah saya lakukan. Ya ini, mengambil barang milik orang lain. Wah, ini tidak benar. Ini harus saya kembalikan. Jadi hutang yang harus kita bayar. Apakah pernah berhutang? Tidak mengembalikannya sehingga merugikan orang lain? Ini harus dikembalikan. Saya tunjukkan satu contoh di dalam Alkitab, Lukas pasal 19. Ini adalah Sakius. Ya, Sakius itu pekerjaannya adalah pemungut cukai. Orangnya pendek. Ya, di dalam catatan Lukas pasal 19, suatu hari dia mendengar bahwa Yesus lewat. Dia mungkin tidak tahu lewatnya kemana, mau menuju kemana. Maka dia bergegas, karena dia pendek, karena orang banyak berkerumun. Maka dia naik pohon ara. Naik pohon, pas Yesus melihat ke atas, melihat Sakius. Biasanya kalau Tuhan melihat ke atas itu menengadah ke langit itu berdoa untuk mengucap syukur. Tapi kali dia menengadah ke atas melihat Sakius. Dan dia berkata, Sakius, turunlah. Hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Kaget Sakius. Ternyata Tuhan lewat ini mau menumpang ke rumahnya. Tanpa pemberitahuan, tanpa WA atau posting. Tanpa mengirim SMS ya, aku mau ke rumahmu. Tidak. Tuhan Yesus langsung ya, dia di dalam perjalanan itu dan tujuannya secara khusus mau ke rumahnya Sakius. Dan kalau Anda membaca di dalam Lukas pasal 19, Tuhan tidak berkhotbah. Hai Sakius, kamu itu adalah orang jahat, kamu itu pemungut cukai, merugikan orang lain. Ayo, apa yang harus kamu lakukan? Tuhan tidak berkhotbah apa. Tetapi dengan kehadiran Tuhan sendiri di rumahnya Sakius, ya, saya bacakan di dalam Lukas pasal 19 ini ya. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. 50%. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, 400%. Ini rekan-rekan, siapa yang menyuruh Sakius berbuat demikian? Kalau Anda membaca teks ayat sebelumnya, tidak ada Tuhan memerintahkan seperti itu. Tetapi kita lihat, Sakius ternyata hatinya dijamah oleh Tuhan. Sehingga dia mendapatkan terang bahwa dia mau menyelesaikan perkara yang lampau. Dia katakan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan. Ini perkara yang akan datang. Tapi yang lampau, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Ini adalah yang lampau. Dia akan mengembalikannya ditambah dengan 4 kali. Mengembalikan 4 kali lipat.
Ya, jadi ini adalah penyelesaian perkara lampau. Maka jawab Tuhan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi jika berhutang atau mengambil milik orang lain, harus mengembalikan. Jika merugikan orang lain, maka harus mengaku di hadapannya dan bertanggung jawab atau ganti rugi. Tentunya ini adalah urusan Anda sendiri dengan orang lain. Ya, kalau menyelesaikan barang-barang itu adalah barang-barang milik Anda sendiri. Jangan barang milik orang lain yang Anda bereskan. Begitu juga perkara hutang. Ini adalah hutang Anda sendiri dengan orang lain yang perlu Anda bereskan. Jadi demikianlah pencerahan dari saya, ya. Semoga Anda betul-betul menjadi seorang anak Allah yang juga menyelesaikan perkara-perkara yang lampau. Sehingga begitu Anda bertemu dengan seseorang, Anda bisa memberitakan nama Tuhan dengan leluasa, dengan sukacita. Ya, jadi tidak ada ganjalan apapun. Biasanya Anda bisa dengan membuktikan, begitu Anda berbicara kepada seseorang, kalau di dalam hati Anda ada sesuatu yang mengganjal terhadap seseorang itu, apa ya? Oh, ternyata Tuhan menerangi. Mungkin ada perkataan yang menyinggung, ada barang-barang apa yang pernah Anda rugikan. Ya, maka Anda ada menyelesaikan. Anda bisa minta maaf, Anda bisa ganti rugi. Ya, pun juga ada penyelesaian perkara lampau diri Anda di hadapan Tuhan. Itu tadi ya, barang-barang yang masih mengganjal, yang masih Anda simpan. Karena cepat-cepatlah Anda bereskan. Sehingga persekutuan Anda dengan Tuhan lancar. Persekutuan Anda dengan sesama, Anda memberitakan firman, Anda berbuat kebaikan, juga lancar. Anda bisa melakukan dengan sukacita. Jadi semoga pencerahan ini bisa memberkati Anda di dalam praktek hidup Anda sehari-hari. Terima kasih, semoga Allah menyertai Anda. Mari kita tutup dengan doa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan saat ini, membawa kami sebagai anak-anak-Mu, ada satu hal, perkara yang harus diselesaikan, yaitu penyelesaian perkara lampau. Tuhan, hal ini supaya antara kami dengan Dikau tidak ada sekatan, pun antara kami dengan sesama juga tidak ada sekatan. Sehingga ibadah kami dengan Engkau menjadi ibadah yang penuh sukacita, pun juga pelayanan kami kepada sesama menjadi pelayanan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah rekan-rekan mahasiswa di dalam perkuliahan mereka, tetap sukses, rajin belajar, bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik. Dan juga supaya rekan-rekan mahasiswa boleh menjadi saluran berkat di rumah kepada teman-teman seperkuliahan, dan semuanya ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tetap berkati pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.